Pernah nggak kalian lagi ngobrol santai sama teman lalu tiba-tiba ganti bahasa dari Indonesia ke Inggris atau dari bahasa daerah ke bahasa nasional? Nah, itu namanya code switching. Fenomena ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari, terutama di masyarakat multilingual seperti di Indonesia. Tapi, apa sebenarnya dampak terhadap komunikasi kita? Bisa efektif nggak sih? Atau justru bikin salah paham? Simak penjelasan kami ya. Dalam kehidupan sehari-hari, code switching seringkali terjadi tanpa kita sadari. Dan kalau dipikir-pikir, code switching nggak selalu berjalan mulus loh. Kadang justru bikin bingung dan komunikasi jadi agak awkward. Misalnya nih, kamu lagi ngobrol santai sama temanmu, tapi tiba-tiba dia ngomong dengan bahasa yang kamu gak ngerti. Kebayang nggak? Bukan cuma bikin bingung, tapi muncul rasa gak nyaman. Kayak, aku diajak ngobrol gak sih? Kita jadi ngerasa kayak orang luar dalam percakapan sendiri. Masalah kayak gini tuh sering banget terjadi. Apalagi kalau lingkungan kita punya bahasa yang beragam. Tanpa sadar, kita bisa bikin orang lain ngerasa kurang dihargai atau malah terpinggirkan cuma gara-gara pilihan bahasa. Makanya penting banget buat peka kapan, dengan siapa, dan kenapa kita ganti bahasa dalam obrolan. Karena satu kata yang salah tempat bisa bikin hubungan jadi salah arah. Mari kita kaji dengan dua teori komunikasi di sini. Yang pertama, ada teori identitas sosial dari Touchfeld dan Turner. Menurut teori ini, kita secara sadar atau tidak sadar menggunakan bahasa untuk menunjukkan keanggotaan kelompok sosial tertentu. Jadi, saat kita switch ke bahasa Inggris misalnya, bisa jadi itu cara kita untuk menunjukkan identitas sebagai pelajar modern, profesional, atau global. Yang kedua, ada teori akomodasi sosial dari Howard Giles. Teori ini menjelaskan bagaimana kita menyesuaikan cara berkomunikasi untuk mendekatkan diri atau menciptakan jarak dengan lawan bicara. Code switching bisa menjadi bentuk akomodasi jika kita merasa bahasa tertentu akan membuat komunikasi lebih nyaman atau efektif, tapi bisa juga menciptakan divergence jika justru mempertegas perbedaan. Identifikasi pilihan dan rekomendasi dalam komunikasi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kita sebenarnya punya pilihan-pilihan sadar dalam berkomunikasi. Pertama, menyesuaikan bahasa dengan lawan bicara dan konteks untuk komunikasi yang efektif. 2, menghindari penggunaan bahasa yang terlalu eksklusif di ruang publik. 3, menggunakan code switching untuk memperjelas pesan. 4, bertanya balik pada lawan bicara. Rekomendasi dari kelompok kami, tingkatkan kesadaran linguistik, pahami bahwa setiap bahasa punya makna dan setiap pilihan kata bisa mempengaruhi hubungan. Dengan begitu, kita menjalin komunikasi yang lebih inklusif, efektif, dan harmonis. Nah, jadi kode switching ini bukan cuma soal bahasa, ini soal identitas, hubungan, dan pilihan. Jadi, yuk jadi komunikator yang lebih bijak, karena di balik setiap kata ada arah hubungan yang kita bangun.